Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas Arsikom dari materi 4 dan 5. Berikut ada nama kelompok, yaitu yang pertama ada Dedi Hermawan, dan berikutnya saya sendiri, Muhammad Nur Faiz, Yusron Fahman, dan Ahmad Ferdiansyah Putra. Di sini kita pertama akan membahas. Ya. Pertama-tama di sini saya akan membahas dengan memori, yaitu ada pengertian memori. Memori adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Berikutnya ada fungsi dan cara kerja memori. Sebagaimana kita tahu, memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat, penyimpan data, atau program yang bersifat sementara. Sehingga jika komputer mati, maka data akan hilang. Berikut ini ada beberapa fungsi memori dan cara kerjanya. Yang pertama, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau peranti pengingat sekunder. Dan yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Poin berikutnya ada bagian memori. Bagian memori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada Dynamic Random Access Memory atau DRAM, memiliki bentuk beragam, umumnya berbentuk persegi atau petak dengan warna hitam dan terletak di bagian PCB memori. DRAM berfungsi untuk menampung data dalam waktu yang singkat dan juga akan selalu di-refresh secara periodik atau berkala. Dan bagian memori yang kedua ada contact point. Contact point merupakan bagian memori yang berfungsi sebagai penghubung ke motherboard atau papan induk yang terdiri dari satu atau dua buah lekukan atau notch dan beberapa titik. Notch bertujuan untuk mencegah kesalahan pasang memori pada motherboard. Dan bagian memori yang ketiga ada printed circuit board atau PCB. PCB merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen yang terdapat jalur koneksi antara satu komponen dengan yang lainnya. PCB dibuat dari fiber atau pertinak yang dilapisi perak atau tembaga. PCB biasanya memiliki warna hijau dan terdiri dari beberapa layer atau lapis tembaga. Yang berikutnya, ada elemen dasar memori utama semikonduktor. Elemen dasar dari memori utama semikonduktor adalah sel memori yang umumnya mempunyai 3 terminal fungsional yang mampu membawa sinyal elektrik dan mempunyai karakter. Karakter tersebut ada 3 bagian. Yang pertama yaitu memiliki 2 keadaan stabil atau semi-stabil direpresentasikan dengan 0 dan 1. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya atau 1 kali untuk menetapkan keadaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemampuan untuk dibaca dan untuk merasakan keadaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dedi Hermawan. Selanjutnya adalah metode mengakses. Metode mengakses unit data meliputi akses sekuensial, memori organisasi menjadi unit-unit yang disebut record. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record dan mencari lokasi akses dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Digunakan mekanisme baca tulis bersama. Contohnya, pita magnetik akses langsung. Terdapat mekanisme baca tulis bersama. Setiap blok dan record mempunyai alamat unit berdasarkan lokasi fisik. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Contoh, disk acak
akses acak. Waktu untuk mengakses lokasi yang ditentukan tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan dilakukan secara langsung. Contoh, memori utama asosiatif memungkinkan untuk melakukan perbandingan dari satu lokasi bit dengan pencocokan secara spesifik suatu word secara simultan. Memori virtual. Memori virtual adalah teknik umum yang digunakan dalam sistem operasi komputer. Memori virtual menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan komputer mengkompensasi kekurangan memori fisik. Untuk sementara, mentransfer data dari memori akses acak ke penyimpanan disk. Sebagai besar, sistem operasi modern yang mendukung memori virtual juga menjalankan setiap proses di ruang alamat khususnya sendiri. Tiap program dengan demikian tampaknya memiliki akses tunggal ke memori virtual. Namun beberapa sistem operasi yang lebih tua seperti OS VS1 dan OS VS2, SVS, dan bahkan yang modern seperti IBM adalah sistem operasi ruang alamat tunggal yang menjalankan sebuah proses dalam ruang alamat tunggal yang terdiri dari memori virtual. Memori virtual membuat pemrograman aplikasi lebih mudah oleh fragmentasi persembunyiannya dari memori fisik dengan mendelegasikan ke kernel beban dari mengelola hierarki memori sehingga menghilangkan keharusan untuk program dalam mengatasi hamparan secara eksplisit. Dan bila setiap proses berjalan dalam ruang alamat khususnya sendiri dengan menghindarkan kebutuhan untuk merelokasi kode program atau untuk mengakses memori dengan pengalamatan relatif. Keuntungan dan kekurangan memori virtual. Berikut di bawah ini merupakan beberapa kelebihan dan dari memori virtual yang dapat ditetapkan pada perangkat komputer di antaranya. Satu, menangani menangani kelebihan beban pada RAM. Dua, membantu kinerja sistem operasi komputer. Tiga, menampung beban data RAM. Empat, proses membuka dan menjalankan program menjadi lebih cepat. Berikut di bawah ini merupakan beberapa informasi mengenai kekurangan dari virtual memory pada perangkat komputer di antaranya yaitu satu, kesehatan hard disk lebih cepat berkurang. Dua, penerapan yang cukup sulit. Tiga, tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah. Empat, membutuhkan kapasitas hard disk minimal 300 MB. Tingkat satuan memori. Dalam sistem komputer, memori terdiri dari beberapa tingkatan satuan yang berbeda-beda, yaitu satu, bit, binary digit. Bit adalah satuan terkecil dalam memori komputer. Bit hanya dapat menyimpan nilai 0 atau 1. Yang kedua, byte. Byte terdiri dari 8 bit. Byte merupakan satuan dasar untuk menyatakan ukuran memori. Satu byte dapat menyimpan satu karakter seperti huruf, angka, atau simbol. Tiga kilobyte. Satu kilobyte sama dengan 1024 byte atau 2 pangkat 10 byte. Kilobyte digunakan untuk menyatakan ukuran file atau kapasitas memori yang lebih besar dari byte. Yang keempat, megabyte. Satu megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Megabyte digunakan untuk menyatakan ukuran file atau kapasitas memori yang lebih besar dari kilobyte. Yang kelima ada gigabyte. Satu gigabyte sama dengan 1024 megabyte yang kurang lebihnya fungsinya sama seperti sebelumnya. Kemudian ada yang keenam terabyte. Satu terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Jadi dalam sistem komputer memori terdiri dari berbagai tingkatan satuan, mulai dari bit sebagai satuan terkecil hingga terabyte sebagai satuan terbesar yang digunakan untuk menyatakan ukuran file atau kapasitas memori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fer. Cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary, sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjabatani alir data
antara proses dengan memori utama. RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah dalam terminologi software tepatnya menyimpan sementara untuk beberapa file yang sering diakses. Biasanya diterapkan dalam network. Fungsi memori cache. 1. Sebagai tempat menyimpan data sementara, instruksi yang diperlukan oleh prosesor. 2. Mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meningkatkan kerja proses buffer area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Berikutnya, cara kerja cache memory. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencari pada cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membaca dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika ada data dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencari pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dan dikurangi. Dengan cara ini, maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 cache. Kemudian dicari di L3 cache. Bila ada, jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama. Pengambilan data di L2 cache hanya dilakukan bila di L1 tidak ada. Jika isi cache penuh dan paling lama akan dibuang dan diganti oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Proses ini dapat menghemat waktu dalam proses mengakses data yang sama dibandingkan jika proses berulang harus mencari data ke memori utama. Secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor, setidak-tidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan oleh prosesor mengakses data. Level cache. Cache memori level 1, L1, adalah cache memori yang terikat dalam proses cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Cache level 2, L2, dalam kurung L2, memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun, cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache L1. Cache L2 terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Cache level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data masuk dari cache L2 dari masing-masing inti prosesor. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Yusron. Kecepatan cache memori. Transfer data dari L1 cache ke prosesor terjadi paling cepat dibandingkan L2 cache maupun L3 cache bila ada.
Kecepatannya mendekati kecepatan register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Secara fisik, L1 cache tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. L1 cache adalah lokasi pertama yang diakses oleh prosesor ketika mencari pasokan data. Kapasitas simpan datanya paling kecil antara puluhan hingga ribuan byte tergantung jenis prosesor. Pada beberapa jenis prosesor, Pentium kapasitasnya 16 kilobyte yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 8 kilobyte untuk menyimpan instruksi dan 8 kilobyte untuk menyimpan data. Transfer data tercepat kedua setelah L1 cache adalah L2 cache. Prosesor dapat mengambil data dari cache L2 yang terintegrasi lebih cepat daripada cache L2 yang tidak terintegrasi. Kapasitas simpan datanya lebih besar dibandingkan L1 cache, antara ratusan ribu byte hingga jutaan byte. Ada yang 256 kilobyte, 512 kilobyte, 1 megabyte, 2 megabyte, bahkan 8 megabyte, tergantung jenis prosesornya. Kemudian kapasitas simpan data untuk L3 cache lebih besar lagi, bisa ratusan juta byte. Kemudian perbedaan L1, L2, dan L3. L1 yaitu cache L1 adalah memori yang utama. Kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. Kemudian L2, cache L2 adalah memori yang kedua. Kecepatannya di bawah kecepatan cache L1. Lalu L3, cache L3 memiliki kapasitas lebih besar dari cache L2, lebih lambat dari cache L2 tetapi lebih cepat dari memori utama. Kemudian elemen rancangan cache. Elemen-elemen penting dari rancangan memori cache adalah sebagai berikut. 1. Ukuran cache disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalaman cache. Yang kedua, fungsi pemetaan atau mapping terdiri dari pemetaan langsung, asosiatif. Asosiatif set pemetaan langsung merupakan teknik yang paling sederhana, yaitu memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Pemetaan asosiatif dapat mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Hal ini menurut artikel dari Yulis Dinmuklis, STMT. Yang ketiga, algoritma penggantian terdiri dari list recently used atau LRU. First in, first out, least frequently used, acak. Algoritma penggantian digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru. Ada dua metode algoritma penggantian, yaitu write stroke dan write back. Write stroke adalah cache dan memori utama diupdate secara bersamaan waktunya. Sedangkan write back melakukan update data di memori utama hanya pada saat word memory telah dimodifikasi dari cache. Yang keempat, ukuran blok. Blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache. Setiap pengambilan blok menindih isi cache yang lama, maka sejumlah blok akan menyebabkan data menjadi tertindih setelah blok itu diambil. Dengan meningkatkan ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh
dari word yang diminta sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk diperlukan dalam waktu dekat. Kemudian 5, line size, jumlah chat, satu atau dua tingkat, kesatuan atau terpisah. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan, terima kasih.